Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yodi Aredika dari Teknik Mesin Angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan eh, eh, PPT yang berkaitan dengan toleransi menurut agama Islam. Jadi pengertian toleransi menurut agama Islam yaitu adalah tasamuh. Nah, secara etimologi tasamuh berarti kemudahan atau tenggang rasa. Secara istilah sikap menghargai, menghormati dan membiarkan pendapat, pandangan atau kepercayaan dari orang lain yang berbeda dengan pendirian kita tanpa harus setuju atau mengikuti apa yang ada di diri kita. Jadi kita harus menghargai banyak masukan dari orang lain gitu. Menurut landasan Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dan ada juga dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Batasan toleransi dalam Islam, ranah muamalah atau sosial sangat dianjurkan. Contoh kerja sama dalam ekonomi, membantu tetangga sesama beragama atau non muslim juga, dan menjaga keamanan lingkungan. Ranah akidah dan ibadah, tidak ada toleransi dalam hal ritual. Kita tidak boleh mengibadahkan ibadah agama lain. Jadi kayak misalnya saudara kita beragama nonis atau selain Islam, nah kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah berdasarkan agama si orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita Islam, ya kita ibadah sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau misalnya orang nonis itu, ya itu menurut kepercayaan dia masing-masing. Manfaat bersifat tasamuh. Manfaat yang pertama yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sifat tasamuh ini sangat berguna untuk mentoleransikan apa yang ada dalam pihak tertentu. Jadi kayak misalnya si orang ini punya kesepakatan sendiri, kita pasti akan mengikuti hal yang sama. Tapi ya beberapa aja sih. Dan yang kedua itu menghindari konflik dan kekerasan antar umat beragama. Dan yang ketiga mempermudah dakwah Islam melalui akhlak yang mulia. Dan yang keempat menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam beribadah. Gimana nih? Yang terakhir penutup, toleransi dalam Islam adalah pilar penting dalam mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalamnya, tetapi Islam memerintahkan pemeluknya untuk berbuat baik kepada siapapun. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dalam materi toleransi ini, yaitu kita bisa mendorong diri kita pribadi untuk berbuat adil kepada siapapun. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu hendaklah berbuat baik dan berlaku
adil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dan yang kedua itu adalah kita bisa saling menghormati prinsip dari agama masing-masing. Seperti yang sudah tertera dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam dapat mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksa pemeluk agama lain untuk menganut ajaran yang sama, atau ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, toleransi dalam pandangan dan peradilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.